Mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan gambar peristiwa berikut. Dari ketiga gambar tersebut, gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Gambar tersebut menunjukkan energi panas yang berasal dari api dan matahari. Lalu bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia juga mengeluarkan energi panas? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam atau menguapkan air pada proses pembuatan garam, mengeringkan ikan asin, dan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Sahabat cerdas, coba lakukan dua kegiatan berikut. Pertama, gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apakah kamu merasakan panas pada kedua tanganmu? Selanjutnya, ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apakah kamu juga merasakan panas pada mistar plastik itu? Sahabat cerdas, energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan tersebut, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita juga menggunakan 2 kayu kering yang digosokkan untuk menghasilkan api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Sahabat cerdas, demikian tadi penjelasan tentang sumber energi panas. Sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Matahari dan api adalah contoh sumber energi panas. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen,
mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas diantaranya menggosokkan kedua tangan selama 1 menit dan menggosok mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita juga menggosokkan 2 buah kayu kering untuk menghasilkan api. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api sangat penting dalam kehidupan manusia karena api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Sahabat cerdas, coba amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Kemudian kamu dapat menuliskannya seperti pada tabel berikut ini. Tabel pemanfaatan sumber energi panas. Kegiatan pertama, menanak nasi. Alat yang digunakan, panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan, api dari kompor. Masih kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan, alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan, listrik. Kegiatan kedua, menjemur pakaian. Alat yang digunakan, rak jemuran pakaian. Sumber energi panas yang digunakan, sinar matahari. Kegiatan ketiga, menyetrika pakaian. Alat yang digunakan, setrika listrik. Sumber energi panas yang digunakan, listrik. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 6, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu,